Apa pendapatmu selaku ketua OSIS tentang bullying yang masih sering terjadi? Menurut saya, tentang bullying yang terjadi di sekolah kita ini masih terjadi dan lumayan memberikan dampak yang negatif. Salah satunya ialah serangan mental. Ya pasti dong kalau misalnya ada seseorang yang membuli teman kita, dan kalau misalnya orang yang terkena bully tersebut mentalnya tidak begitu kuat, pasti dia akan mengenai serangan mental. Baik, bagaimana caramu untuk mengatasi masalah tersebut? Cara saya untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan membimbing teman yang terkena bullying tersebut. Misal contoh, seperti memberikan semangat, motivasi, dan menjauhi dia dari orang-orang yang membuli. Baik, terima kasih. Ya, Bagaimana dengan orang yang membuli? kalau misalnya orang membuli itu tidak kapok untuk membuli orang lain, maka saya akan mengkoordinasi dengan guru BK. Dan guru BK tersebutlah yang akan menghukum mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Baik. Terima kasih untuk ketua OSIS kita. Sekian wawancara dengan ketua OSIS kita. Saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Tabela. Saya Sebelanya saya Nimadia Asmana. Saya Lestari. Di sini kami akan membuat video sosiologi yang bertema bullying dengan menggunakan metode kualitatif. Perkenalkan narasumber kita. Saya Yakin Yaka. Di sini kami akan melakukan wawancara yang dilakukan oleh Madestriana. Baik, di sini saya akan memberi pertanyaan kepada Justin. Baik, pertanyaan yang pertama, siapa yang membuli? Muhammad Yusuf. Mengapa terjadinya bully? Setiap hari Mengapa terjadinya bully? karena melihat kekurangan dari yang dibully Baik, di mana terjadinya bully? di sekolah, di rumah atau di tempat-tempat lain. Bagaimana perasaan kamu saat membuli? Senang dan merasa puas Mengapa kamu melakukan hal tersebut? karena melihat kekurangan dari yang di rumah sehingga jadinya bully. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang kami akan mewawancarai Pak Jaya selaku wali kelas kami. Apa pendapat Bapak tentang bullying? Ya, bullying itu menghina fisik orang, ya kan, tingkah laku orang. Ada macam-macam bentuk bullying itu. Yang jelas dia tertawa terhadap orang lain, ya. Dan orang lain itu tidak merasa senang dengan sikap orang tersebut. Itu bullying. Apa pendapat Bapak jika salah satu siswa Bapak melakukan bullying? Begini, kalau bullying itu bisa menjatuhkan mental siswa yang lain, ya, yang korban, ya. Dampaknya itu macam-macam, ada yang parah, bahkan dia bisa sakit hati. Jadi kalau ada yang bullying di kelas, maka kita perlu perlu menanyakan dulu kronologinya gimana. Terus kita akan menindak di sini tentu dengan cara-cara tertentu juga. Nggak bisa langsung kita kasih hukuman, nggak bisa. Kita cari tahu dulu apa yang terjadi. Bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut selaku wali kelas? Baik, sebetulnya bullying ini sudah lama ada di tradisi di kita, ya. Dan itu tradisi yang tidak bagus. Jadi bullying ini mesti kita berantas. Kalau terjadi di kelas, kita perlu tindak. Jadi kita cari tahu ini
pelakunya siapa, sebabnya apa, tujuannya apa. Jadi kita cari tahu dan kita akan melakukan mediasi terhadap siswa-siswa yang bersangkutan. Karena dampak dari bullying ini sangat berpengaruh bagi psikologis si korban. Bisa menyebabkan depresi, bisa juga secara fisik bisa terluka dan lain sebagainya. Lingkungan kita ini lingkungan yang menjaga dan melindungi. Kita di lingkungan pendidikan ini tidak boleh membiarkan ada bullying. Terima kasih Bapak. Sekian wawancara kami dengan wali kelas kami. Terima kasih. Kami akan melakukan wawancara dengan guru BK dengan Ibu siapa Bu? Ibu Lydia. Wawancara akan dilakukan oleh Dwi. Bagaimana pendapat Ibu selaku guru BK tentang masalah bullying? Oke. Kalau masalah bullying, kita bicara di sekolah kita dulu ya. Kalau di sekolah kita sejauh ini bullying itu persentasenya tidak terlalu banyak, kurang misalnya ya. Mungkin ada sebatas omongan gitu ya, yang mana biasanya tuh kategorinya mereka nih selalu bilang ini tuh bercandaan gitu ya. Tapi saya selalu bilang, kalau misalnya kita bilangin orang, maksud kita bercanda, tapi kalau orang tersinggung itu kan bukan bercanda lagi gitu ya. Makanya sebisa mungkin di sini kalau misalnya ada kata-kata yang kurang mengenakan sebaiknya tidak diucapkan gitu. Nah sekarang ini sebenarnya kasus bullying itu sudah sangat difokuskan sama pemerintah gitu, karena sekarang ada program sendiri yang untuk sekolah merdeka gitu kan ya. Programnya itu untuk mencegah bullying, lalu habis itu ada gerakan juga yang dimana dibentuk kader-kader pembentukan pencegahan bullying. Kayak kemarin kan ada juga dari kalian yang ikut gitu ya. Di sekolah kita juga ada kampanye. Jadi sebenarnya kalau untuk di sekolah kita masalah bullying ini sudah cukup diperhatikan gitu. Nah untuk secara umum kasus bullying di sekolah kita syukurnya itu tidak terlalu besar dan tidak tinggi gitu. Bagaimana cara Ibu mengatasi yang terlibat dalam masalah bullying? Oke. Kalau untuk sejauh ini, mungkin kita masalah-masalah yang sebelumnya, pengalaman Ibu, kalau misalnya ada dua orang yang bermasalah antara si pelaku dengan juga si korban gitu ya, kita sebisa mungkin mempertemukan gitu kan. Selain mempertemukan keduanya, kita juga perlu mempertemukan kedua belah pihak antara orang tuanya gitu. Selain itu, sebisa mungkin saya sebagai guru BK itu harus melihat cerita itu dari dua sisi ya. Kita nggak bisa hanya menilai dari satu sisi gitu agar objektif gitu ya. Jadi kita perlu adanya pertemuan gitu dengan kedua belah pihak. Kalau untuk selanjutnya mungkin nanti akan ada remedi-remedi yang lainnya. Bagaimana cara Ibu menyelesaikan dan tidak terjadi lagi bullying tersebut? Kalau untuk bagaimana mencegah ya, kalau mencegah itu kembali lagi ke diri pribadi masing-masing gitu ya. Sebisa mungkin sebagai guru BK yang memperkuat pengetahuannya gitu, memberikan insight atau pengetahuan bahwa kita kalau membuli itu ada resikonya kayak gitu. Kita sebagai pelaku pembuli ada resikonya, semua kan ada resiko. Apa yang kamu lakukan itu yang akan kamu terima nanti gitu ya. Jadi saya hanya bisa memperkuat insight mereka, pengetahuan mereka gitu. Bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang memanusiakan orang lain. Sekian wawancara kami dengan Ibu Lydia selaku guru BK di sekolah kami. Sekian dan terima kasih. Apa pendapat Bapak tentang bullying? Ya, bullying tentunya ini perbuatan yang tidak bagus, tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang siswa. Karena ini kan sifatnya merugikan pihak tertentu. Apa pendapat Bapak jika salah satu siswa Bapak melakukan bullying? Ya, pertama kita akan mendata atau mencari tahu siapa orang-orang yang tersebut, kemudian akan panggil bersama-sama dengan guru BPBK serta wali kelas, sehingga kita harapkan ini tidak terulang oleh siswa tersebut. Bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut selaku siswa?
Ya, di sekolah kita kan ada agen anti perundungan. Nah, kita akan minta agen anti perundungan ini untuk kembali aktif, melakukan sosialisasi ke kelas-kelas atau pada saat hari Senin dan Jumat untuk mensosialisasikan tentang anti perundungan ini, sehingga kita harapkan tidak ada terjadi pembulian di sekolah kita.